Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Bapak Ibu, ikhwan fillah wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pada maghrib ini kita kembali akan melanjutkan pengawasan rutin kita dari kitab yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Baik, kali ini kita lihat pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan kitab Al-Adhkar tentang perihal zikir, di mana Imam Nawawi membawakan judul bab keutamaan zikir dan dorongan untuk senantiasa menjaga zikir. Judulnya kali ini adalah zikir ringan namun berat di timbangan. Kita akan melihat satu hadis dalam pembahasan ini, yaitu hadis nomor 1408. Monggo dibaca. Hadis nomor 1408 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim." Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya, maka suci Allah, maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Baik, kita lihat nanti ada ralat sedikit, nomor buletinnya harusnya nomor 3, masih terus nomor 1. Lihat hadis nomor 1408 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Kalimatani khaifatani 'ala lisani, tsaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim." Ada dua kalimat khafifatan, yang dua kalimat ini ringan 'ala lisan, yaitu ringan di ucapan. Sakilatani fil mizan, dua kalimat ini nantinya berat dalam timbangan. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua kalimat ini adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya, maha suci Allah yang maha mulia atau yang maha agung. Di dalam bahasa Arab, susunan kalimat yang disebutkan dalam hadis ini, kalimat awal itu adalah, karena ini jumlah ismiyah, maka terdiri dari mubtada dan khabar. Namun khabarnya berada di depan, mubtadanya di belakang. Jadi khabarnya itu dari kalimat kalimatan, kemudian mubtadanya itu pada kalimat zikirnya, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di dalam kalimat ini kenapa
Khobar itu kalimat yang menerangkan, ya. Sedangkan mubtada itu yang diterangkan. Aliun maridun, Ali itu sakit, maka Ali itu yang diterangkan, dia sebagai mubtada di depan. Maridun itu adalah sebagai khobar yang menerangkan, dia di belakang. Namun kali ini khobarnya dikedepankan, khobar muqaddam. Khobarnya dikedepankan, sedangkan mubtadanya itu diakhirkan, mubtada muakhar. Kenapa sampai mubtadanya itu diakhirkan, khobarnya dikedepankan? Ini masalahnya untuk membuat orang itu tertarik untuk membaca hadis ini. Maka disebut awalnya 2 kalimat itu ringan di ucapan, berat dalam timbangan. Habibatani ila Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pasti akan bertanya, 2 kalimat itu apa? Namun andai ini diletakkan di depan, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, diletakkan di depan, orang tidak bertanya-tanya lagi, sudah disebutkan di awal. Maka orang akan tertarik untuk mendengar kalimat sampai akhir. Ya, orang akan tertarik mendengar kalimat sampai akhir. Makanya disebutkan oleh para ulama, tujuan hadis ini disebutkan mubtadanya itu di belakang, itu tasywiqan, supaya menarik hati orang tertarik dengan hadis ini. Ya, ini faedah lughawiyah yang bisa dipetik dari hadis ini. Jadi kadang sebab mubtada itu diakhirkan karena punya tujuan seperti ini. Dan ada beberapa sebab yang lainnya yang para ulama bahasa itu menyebutkannya. Di antara sebabnya seperti tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis ini nantinya diletakkan, kalau Imam Bukhari sendiri meletakkan hadis ini menjadi penutup dari kitab Sahih beliau. Nanti akan saya sebutkan sini faedahnya. Ada faedahnya nanti akan disebutkan. Namun dalam faedah-faedah atau penjelasan nantinya ini tidak semua dipaparkan. Penjelasan paling lengkap tentang hadis ini yang pernah kami dapati cuma dari Syekh Abdul Rahman bin Nasr Al-Barrah. Ya, dia seorang ulama yang buta namun punya keluasan ilmu dalam hal akidah, dan dia sebenarnya seangkatan dengan, ya seumuran lah dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masih hidup saat ini dan hidup di kota Riyadh. Waktu itu ada daurah dengan beliau, ya beberapa hadis, ada 9 hadis itu diterangkan tentang bahasan tauhid, dan diantaranya hadis ini diletakkan di hadis paling terakhir, hadis nomor 9. Jadi pembahasan 9 hadis yang ada. Ya, kemudian dari risalah beliau itu saya terjemahkan di dalam buku 9 Mutiara. Ya, karena berisi hadis-hadis yang membahas khusus tentang pembahasan tauhid, asma wa sifat. Nah, kali ini kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Nanti kita akan dapat penjelasan lebih lengkap dan faedah-faedah dari hadis tadi yang mudah-mudahan bermanfaat. Nomor 1. Penjelasan 1. Boleh menggunakan kalimat bersaja selama tidak menyusah-nyusahkan diri. Boleh menggunakan kalimat bersajak. Lihat di situ kalimatnya alif nun. Itu kebanyakan kita bertemu pada kalimat yang ada. Ya, alif nun ini kita ketemu dalam kalimat ini. Kalimatani khaifatani ala lisani sakilatani fil mizan habibatani ila Rahman. Ya, ini menggunakan kalimat bersajak. Boleh menggunakan kalimat bersajak, dan Nabi SAW seringkali mencontohkannya. Sering kita mendengar doa-doa beliau juga ada doa-doa yang bersajak juga ada. Seperti misalnya doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya, semuanya diakhiri dengan dhamir kaf. Ya, semua diakhiri dengan dhamir kaf. Itu kalimat yang bersajak juga. Di dalam doa-doa yang lainnya juga beliau menyebut seperti itu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Kalimat-kalimat awal juga dengan kalimat-kalimat bersajak. Artinya diakhiri dengan huruf yang sama. Ya, ini keistimewaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga
keistimewaan dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatannya di sini diberikan oleh para ulama, yang penting tidak takalluf. Takalluf itu menyusah-nyusahkan diri. Ya, kalau mau membuat kalimatnya bersajak pas, ya, dan ujung-ujungnya itu pas, seperti itu tidak masalah. Seperti kalau dalam bahasa kita itu ada istilah pantun misalnya, puisi misalnya, kita membuat dalam bentuk seperti itu silahkan. Ya, namun kalau menyusahkan diri, kalau buat kalimat atau buat teks khutbah misalnya atau teks doa misalnya, yang penting seperti itu tidak perlu. Yang paling bagus memang sesuai dengan kemampuan kita. Namun ada beberapa ulama yang punya keistimewaan memang, ya, selain kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, ada beberapa ulama yang punya keistimewaan ketika menyampaikan khutbah misalnya itu dengan kalimat bersajak. Yang kami pernah temui Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh As-Sudais itu di antara ulama yang khutbah Jumatnya itu pakai kalimat bersajak. Namun sajaknya pakai sastra tingkat tinggi. Ya, pakai sastra tingkat tinggi sehingga perlu pendalaman untuk menguasai kalimat-kalimat beliau. Namun dari kalimat sajaknya sangat mudah sekali sebenarnya untuk dimengerti. Ya, kalau orang itu paham, ya, dan di situ pembawaannya cuma kalimat dalil, kalimat dalil, kalimat dalil dari khutbah beliau yang ada. Kemudian yang kedua, penetapan sifat cinta mahabbah bagi Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Berbeda dengan kaum Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat. Ya, sifat ini tidak akan ditetapkan. Padahal tadi sudah dikatakan dalam hadis ini habibatani ila rahman. Berarti kalau dikatakan habibatani ila rahman, Allah itu punya sifat cinta. Mencintai kalimat tersebut, mencintai orang-orang yang mengucapkannya juga. Berarti Allah punya sifat mencintai. Dan beberapa hadis kita akan bertemu dengan sifat-sifat semacam ini. Namun kaum Mu'attilah ada yang menolak total pernyataan seperti ini. Penetapan sifat mereka tolak total sama sekali, seperti dari kaum Jahmiyah. Ada yang separuh-separuh dia tetapkan, namun yang lainnya dia tolak. Seperti kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah cuma berani menetapkan sebagian saja, ya, namun tidak bisa atau tidak berani menetapkan seluruh sifat-sifat yang ada. Mereka membatasi pada sifat 7 atau sifat 20. Membatasi pada sifat 7 dan sifat 20. Tidak mau menetapkan lebih daripada itu. Ya, padahal Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ini jadi pendapat dari ulama-ulama mazhab dalam kitab-kitab akidah mereka, bisa ditemukan di akidah Wahawiyah, akidah Al-Wasitiyah, ya, akidah Al-Qayrawaniyah dari mazhab Maliki, ya, dan juga dalam mazhab Syafi'i itu di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, ya, atau kitab As-Sunnah yang disusun oleh murid Imam Syafi'i Al-Muzani. Ini disebutkan juga tentang prinsip ini. Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa mentaktilnya, menolaknya, dan juga tanpa menyamakannya dengan makhluk. Yang ketiga, adanya mizan atau timbangan dan amalan manusia akan ditimbang pada hari kiamat. Adanya mizan. Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan adanya mizan. Mizan itu timbangan. Dan amalan manusia akan ditimbang pada hari kiamat. Dan timbangan ini punya 2 daun. Pokoknya kita imani saya seperti itu. Mizan itu ada nanti pada hari kiamat. Bentuknya seperti apa? Wallahu alam, tidak diberitahukan bentuknya, detailnya seperti apa. Warnanya bagaimana, ini ukurannya yang ini panjangnya berapa meter misalnya. Tidak diberitahukan dalam penjelasan ini. Cuma dikatakan bahwasanya sakilatani fil mizan. Kalimat tadi itu akan berat dalam timbangan. Yang keempat, amalan itu punya berat dalam timbangan. Bisa jadi yang ditimbang adalah amalan itu sendiri yang dibentuk lalu ditimbang. Bisa jadi pula catatan amalan, atau bisa pula kedua-duanya. Baik. Amalan itu punya berat dalam timbangan, atau kata para ulama, nanti amalan tadi itu akan dibentuk seperti jism, sesuatu yang punya wujud. Bisa jadi yang ditimbang adalah amalan itu sendiri, jadi amalannya yang ditimbang. Kalau kita lihat dari hadis ini amalannya yang ditimbang.
yang nantinya amalan itu akan dibentuk lalu ditimbang. Bisa jadi pula catatan amalan dari zikir ini yang nanti akan ditimbang. Satu lagi, ada penjelasannya lagi, bisa jadi juga badan atau bentuk fisik dari orang itu yang ditimbang. Ada 3 hal ini ya disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakami dalam kitabnya Al-Ma'arijul Qabul. Beliau sebutkan ada 3 hal ini nanti akan ditimbang. Yang pertama itu amalannya itu sendiri. Yang kedua yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Yang ketiga yang ditimbang itu adalah orangnya itu sendiri. Ya, orangnya itu sendiri. Contoh misalnya yang ditimbang catatan amalnya seperti yang disebutkan dalam hadis bitaqah. Di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang itu yang punya catatan dosa, itu kalau dibentangkan catatan dosanya tadi itu sejauh mata memandang. Ya, dia punya catatan dosa itu sejauh mata memandang. Dibuka panjang sekali catatan dosanya. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, dalam hadis ini ditanyakan kepada orang tersebut, Allah berdialog dengannya, kamu ngakui enggak dosa-dosamu ini? Ada enggak yang kamu ingkari? Tidak ada ya Allah. Ditanya berulang kali, ada yang kamu ingkari enggak dari catatan dosamu ini? Tidak ada. Semuanya sudah benar. Kemudian ketika itu diberitahukan kepadanya, ada satu kartu di sini yang mesti ditimbang. Maka satu kartu ini yang nanti disebut dengan bitaqah berisi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Berisi kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditimbang kartu ini di sebelah daun timbangan, kemudian kalimat la ilallah itu di daun timbangan yang lainnya. Kemudian dihitung hasilnya, akhirnya yang didapat ketika itu kartu la ilaha illallah bitaqah tadi yang berisi kartu ampuh itu malah lebih berat daripada catatan dosanya yang tadi dikatakan sejauh mata memandang. Dari hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, terutama para ulama yang membahas kitab tauhid dalam syarahnya. Di antaranya dalam penjelasan kitab tauhid Taisir Al-Azizil Hamid, beliau katakan bahwasanya ini jadi dalil bahwa tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, tidak berbuat syirik, itu bisa menghapuskan dosa. Dengan catatan dia tidak berbuat syirik akbar, maka bisa menghapuskan dosa-dosanya yang ada. Lalu Syekh Sulaiman, penulis kitab Taisir Al-Azizil Hamid, beliau itu mengatakan bahwasanya setiap orang punya kartu ampuh ini. Setiap orang itu punya kartu ampuh la ilaha illallah. Namun kata beliau, belum tentu kualitasnya itu sama dengan orang yang diceritakan dalam hadis tadi. Ini punya kartu la ilaha illallah, ini juga punya, ini punya juga. Namun kalau ditimbang dengan catatan dosanya tadi, belum tentu bisa lebih berat daripada catatan dosanya. Ini orang yang jarang sekali kata beliau. Ya, mungkin dari sekian juta orang mungkin cuma 1 orang ini yang didapati. Jadi jangan punya alasan tidak apa-apa, yang penting saya itu tidak berbuat syirik, ya, saya berbuat maksiat saja tetap lanjut, ya, yang penting saya itu tidak datang ke dukun, tidak memakai jimat, tidak percaya takhayul, tidak punya anggapan-anggapan sial, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Belum tentu. Kartu la ilaha illallah tidak ada yang jamin kita punya kualitas yang sama seperti orang yang disebutkan dalam hadis bitaqah tadi. Nah, ini jadi dalil yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Al-amalul qalil, amalannya itu sedikit dibalas dengan as-sawabul katsir, dibalas dengan balasan yang banyak. Dan amalan-amalan seperti ini banyak sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sifatnya ringan namun pahalanya besar. Contoh misalnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian diam di situ sampai matahari itu meninggi. Matahari itu meninggi, kata ulama Lajnah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebutkan matahari meninggi itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. 15 menit setelah matahari terbit. Jadi biasanya ada di jam itu ada waktu syuruk, itu belum.
tambah 15 menit. Ya, setelah tambah 15 menit baru lakukan sholat 2 rakaat. Kegiatannya dari subuh sampai waktu subuh tadi, setelah subuh itu sampai matahari meninggi tadi, terserah yang dia lakukan, yang penting ibadah, bukan tidur-tiduran. Kemudian dia bangun jam 6:15 misalnya, bukan. Ya, zikir pagi atau baca Quran atau mengulang hafalan yang paling bagus di pagi hari, atau mengulang pelajaran, atau ada pengajian ba'da subuh dia ikuti. Kemudian ya, sekitar jam 6.10 atau 6:15, karena matahari terbit sekarang 5.52 atau 5.55 sekarang. Ya, tambah 15 menit 6.10, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Maka pahalanya kata Nabi SAW, hajjan wa umratan tamatan tamatan tamatan, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Salah satu amalan yang ringan juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan ringan karena cuma 2 rakaat, namun nilainya sama dengan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan banyak hadis-hadis semacam ini. Selain amalan, ada juga tentang masalah akhlak yang disebutkan, ada juga tentang masalah kaitannya dengan masjid, ada yang kaitannya dengan ibadah-ibadah tertentu atau zikir-zikir tertentu, ada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, dan ada seorang ulama yang menyusun kitab ini juga, judulnya seperti tadi, yaitu amalan yang kecil, ya, amalan yang ringan, namun pahalanya itu besar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kita didorong untuk membiasakan zikir. Kita didorong untuk membiasakan zikir ini karena begitu ringan di lisan. Kita didorong untuk membiasakan zikir ini karena zikir ini sangat ringan di lisan. Maka Nabi SAW itu memotivasi tadi dengan kalimat khafatani, yaitu kalimatnya itu ringan. Yaitu ringan apa? Ringan di ucapan. Setiap orang itu mudah ucapan kalimat ini. Kalimatnya cuma 2, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringannya di sini, ini bebas mau mengucapkan. Tidak dikhususkan waktu tertentu. Apakah nanti malam hari, apakah nanti di waktu duha, apakah nanti di waktu malam ketika selesai tahajud, tidak. Bebas waktu untuk mengucapkan. Sehingga jangan dikhususkan untuk waktu-waktu tertentu. Kita ada luang waktu, lagi ngantri, lagi di kendaraan, ya, baca zikir ini. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Terus. Yang ketujuh, Imam Bukhari sangatlah cerdas. Kitab sahihnya ia awali dengan hadis niat yang menuntut kita untuk ikhlas dalam beramal. Awalnya diawali dengan hadis niat. Ya, awalnya diawali dengan hadis niat. Kemudian sedangkan penutup kitab sahihnya beliau tutup dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa penutup kehidupan adalah dengan zikir pada Allah. Bahwa penutup kehidupan itu zikir pada Allah. Awalnya dengan tauhid, kita harus mentauhidkan Allah. Walaupun zikir ini juga mengandung tauhid sebagaimana kata Salim bin Iyad al-Hilali, ditutup juga dengan tauhid juga. Namun tauhid di sini di dalamnya itu ada kalimat zikir. Awalnya dengan tauhid, kemudian tutup dengan kalimat zikir. Terus ini menunjukkan akan baiknya akhir amalan. Kita juga memohon pada Allah husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Nah, ini menunjukkan kalau kita tutup dengan zikir, berarti yang diinginkan oleh Imam Bukhari, beliau inginkan kepada beliau sendiri dan kita semuanya supaya mengakhiri hidup itu dengan husnul khotimah. Maka lihat di sini akhir amalannya itu dengan akhir hadisnya beliau tutup dengan zikir ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini cerdasnya Imam Bukhari ketika menyusun hadis seperti itu. Sederhananya kalau Imam Bukhari, setiap hadis yang beliau bawakan itu dapat kita tarik kesimpulan dari judul bab. Namun sebenarnya yang lebih bagus dari ini, dari sisi makna, dari sisi penyusunan hadis, para ulama lebih merekomendasikan kitab Sahih Muslim. Ya, dari sisi penyusunannya. Ya, karena ditambahkan dengan penguat-penguat yang lainnya, Sahih Muslim di sini lebih para ulama itu lebih sukai. Namun dari sisi periwayatan, Imam Bukhari ini memberikan persyaratan yang ketat untuk hadis-hadisnya masuk dalam kitab sahihnya tadi. Perlu diketahui bahwasanya Imam Bukhari, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di dalam muqaddimahnya, beliau itu mengatakan bahwasanya
Imam Bukhari itu hafal 100.000 hadis sahih. 100.000 hadis sahih. Kemudian dia hafal lagi 200.000 hadis ghairu sahih. Yang sahih dia hafal 100.000. Hadis-hadis yang bermasalah juga dia hafal. Berapa? 2 kali lipatnya, 200.000. Ya. Kalau kita mungkin cuma pengen sahih-sahih saja. Namun Imam Bukhari perlu ini karena untuk memberikan jawaban. Kalau ada yang bertanya tentang hadis ini, dia bisa berikan jawaban. Oh, hadis ini hadis yang bermasalah. Oh, hadis ini hadis yang bermasalah. Dan seterusnya. Dia hafal 100.000 hadis dan 200.000 hadis yang ghairu sahih. 100.000 hadis yang sahih. Totalnya berapa berarti? 300.000. Kalau Imam Ahmad itu hafal 1 miliun. 1 juta hadis. Namun untuk Imam Bukhari, karena tadi disebutkan di sini cerdasnya, di antara bentuk cerdasnya pernah ulama Baghdad. Ulama Baghdad itu ingin menguji Imam Bukhari. Mereka ingin uji dulu ini Imam Bukhari ini benar nggak dia ini pakar hadis, benar nggak hafalannya seperti orang-orang itu bilang. Maka dikumpulkanlah 10 orang dari ulama Baghdad untuk berkumpul ketika itu untuk menguji Imam Bukhari. 100 hadis ingin diujikan langsung kepada Imam Bukhari. Tidak pakai open book, tidak pakai waktu persiapan terlebih dahulu. Pokoknya langsung. Kalau mahasiswa kan kalau seperti ini harus open book kan. Nah, kalau ini enggak ada persiapan. Langsung. 10 ulama masing-masing memegang 10 hadis. Totalnya berarti 10 kali 10 berarti 100 hadis. Namun masalahnya 10 ulama ini berkumpul, mereka membuat suatu makar terlebih dahulu, ingin merancukan Imam Bukhari. Maka diacaklah sanad dan matan hadis. Sanad itu yang dimaksudkan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai kepada tabi'in, sampai sahabat, sampai Nabi SAW. Itu sanad namanya. Kalau matan itu isi hadis, seperti yang kita bahas di sini, kalimatani, khaifatani, sakilatani fil mizan dan seterusnya. Ya, ini namanya matan. Maka sanad dan matan 10 ulama ini mereka acak. Matan hadis ini ada di situ, sanadnya ada di sini, matannya ada di sini, semuanya itu diacak. Ya, kemudian 10 ulama ini sudah siap-siap dan penonton ketika itu sudah hadir. Penonton dari Baghdad, penonton dari Khurasan itu semuanya pada hadir, ingin melihat pengujian Imam Bukhari langsung. Ini lebih daripada pendadaran. Ya, lebih daripada pendadaran. Lebih daripada pengujian tesis. Ini masalahnya orang Baghdad, orang Khurasan semuanya datang. Lihat Imam Bukhari yang diuji langsung. Diuji ini gak pakai open book tadi ini. Beda dengan pendadaran kan masih pakai teks di depan ini mau diujikan itu apa. Ini enggak. Maka ulama pertama itu tanya, wahai Imam Bukhari, kamu tahu hadis ini atau tidak? Dibacakan hadisnya, matanya, sanadnya ini, matanya ini. Saya enggak tahu. Disebutkan lagi sampai 10 hadis, tidak tahu. Orang-orang sudah bilang, aduh ternyata Imam Bukhari seperti ini. 10 hadisnya belum hafal. Beralih ke ulama kedua lagi. Sama jawabannya, saya tidak tahu. La a'rifuhu, saya tidak kenal hadisnya. Hadis kedua, la a'rifuhu, saya tidak kenal hadisnya. Ulama kedua selesai, jawabannya seperti itu. Orang-orang sudah ngece lagi nih. Aduh Imam Bukhari, kamu sepertinya saya nggak bisa. Ya, orang ketiga, ulama ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 hadis. Semua jawabannya sama. La a'rifuhu. Saya tidak tahu hadis tersebut. Ya jelas tidak tahu lah. Kenapa tidak tahu? Matan dan sanadnya sudah diacak. Maka ketika itu Imam Bukhari, kemudian sebelum orang-orang mau bubar itu, wah ini Imam Bukhari sudah nggak ada kelas ini dia. Kalah dengan 10 ulama ini. Katanya jago hafalan. Kemudian sebelum orang-orang mau pulang, kemudian Imam Bukhari panggil ulamanya itu satu-satu. Tadi ulama yang pertama, tadi kamu hadisnya bagaimana tadi? 10 hadis kamu tadi bilang seperti ini kan? 10 hadis kamu bilang seperti ini kan? 10 hadis yang keliru tadi dia sebutkan. Ini disebut dengan hadis maklub. Maklub itu tertukar matan dan sanadnya. Maklub itu tertukar matan dan sanadnya. Tadi berarti Imam Bukhari menyebutkan apa yang salahnya tadi cuma dengan 1 kali dengar. Iya kan? Karena dia panggil langsung. Tadi kamu sebutkan apa tadi? Diulang lagi kan? Diulang lagi persis tadi. Ini salahmu kayak begini kan? Maaf.
Ini tadi kamu sebut seperti ini, 10 hadis dia sebut. Yang benar matannya dan sanadnya tertukar dengan itu. Digabungkan, 10 hadis dia betulkan. Sampai 10 ulama tadi, 100 hadis dia betulkan matan dan sanadnya. Itulah baru orang-orang itu akui, ini baru Imam Bukhari yang orang katakan itu punya hafalan yang luar biasa. Berapa hadis tadi? 100 hadis. Itu baru 100 hadis. Itu baru 100 hadis. Dari 100.000 hadis yang dia hafal. Ingat kalau hafalnya itu pakai sanad dari Imam Bukhari, hadasanaan, dia dengar dari siapa? Hadasanaan, dia dengar dari siapa? Hadasanaan, dia dengar dari siapa? Terus sampai tabi'in, sahabat, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru masuk. Maka nanti ada yang perawi namanya Abdullah. Ini juga nanti ketemu Abdullah lagi. Ini nanti ketemu lagi Abdullah lagi. Bingung kalau hafal sanad. Ya, menghafal sanad itu bingung sekali. Karena tercampur dengan ini nanti bapaknya siapa juga dia harus kuasai. Itu baru sanad, belum matannya. Itu belum masuk matan. Ya, itu sudah diputar-putar tadi. Berarti kesimpulannya tadi Imam Bukhari kecepatan hafalannya berapa berarti? Ya. Kecepatan hafalannya luar biasa sekali kan, satu kali dengar. Yang salah dia bisa sebutkan ini. Itu yang tadi kamu sebutkan. Benarnya seperti ini. 10 hadis salah dengar langsung. Kemudian dibetulkan lagi ketika itu juga. Kalau kita pulang masih koreksi lagi, buka literatur lagi. Oh ini salahnya di sini, ini salahnya sini. Langsung satu kali di tempat menyebutkan seperti itu. Nah itulah baru orang-orang Baghdad dan orang-orang Khurasan itu baru akui inilah kehebatan dari Imam Bukhari. Mengenai cerita ini sebagian ulama tidak menyetujui akan kesahihan hadis ini. Namun Syekh Ali Hasan Al-Halabi beliau katakan dalam kitabnya Al-Ba'isul Hadis ya bahwasanya cerita ini benar. Ya, cerita ini benar dan bisa dipercaya dan itu jadi bukti bahwasanya itulah kecerdasan dari Imam Bukhari. Maka jangan menyepelekan ulama hadis. Ulama hadis kumpulkan hadis seperti tadi dikira ini barang-barang mainan itu, coba lihat. Ini saya sampai diuji seperti itu. Lebih daripada ujian tesis pendaftaran atau doktoral, ya, lebih daripada itu. Dan ini diuji langsung. Ya, diuji langsung di tempat. Koreksinya langsung di tempat pula. Tidak bawa pulang koreksi. Kalau kita koreksi tugas akhir skripsi aja 1 minggu 2 minggu itu paling cepat. Ya, itu pun kalau serius. Kalau enggak, 1 bulan 2 bulan belum selesai. Baru koreksi aja bawa pulang. Ini Imam Bukhari koreksi di tempat. Selesai seperti itu. 100 hadis langsung dibetulkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis yang kita bahas dari hadis 1408 tentang zikir ringan namun berat di timbangan. Mungkin bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.